Oke, lalu lanjut. Kalau kita ngomong tentang positivisme dan non-positivisme, berarti di sini kita sudah bisa langsung bahas tentang penelitian kualitatif pada paradigma non-positivisme, di mana di penelitian kualitatif ini kita tidak menggunakan penghitungan matematis, statistik, dan data-data lainnya, dan data-data numerikal lah kayak gitu. Ini kemungkinan untuk kualitatif ini kebanyakan dipakai oleh teman-teman FIK untuk melakukan penelitian karena kita kuat di interpretasi. Jadi pada penelitian kualitatif ini kita mengutamakan data yang deskriptif sifatnya dan kita harus punya kemampuan interpretasi yang kuat. Pendekatan yang biasa dilakukan untuk penelitian kualitatif ini termasuk studi historis. Jadi ini akan saya jelaskan satu persatu. Studi kasus, literatur, grounded teori, etnografi, fenomenologi, kritis, religiositas, spiritualis. Nah, kalau kita ngomong studi historis, kita bahas tentang cerita lampau. Ini mungkin penelitian kualitatif bagi teman-teman yang dari arkeolog gitu ya misalnya. Jadi mengumpulkan bukti-buktinya berupa dokumen, kunjungan situs, artefak, dan wawancara pada saksi yang masih hidup. Nah, di sini kan sudah jelas bahwa bedanya dengan kuantitatif, nggak mungkin kita menghitung jumlah situs, nggak mungkin kita mengumpulkan bukti-bukti dokumen dihitung dalam secara statistik, itu nggak mungkin. Itu ya. Nah, lalu ada lagi yang namanya studi kasus. Studi kasus ini mengungkap hal yang terjadi secara holistik dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita menawarkan solusi. Misalnya studi kasus itu penelitian tentang ada problem misalnya kursi roda untuk penyandang lumpuh tapi juga buta misalnya. Nah, solusinya apa? Itu bisa. Jadi kita berangkat dari satu studi kasus, suatu masalah, lalu diselesaikan secara holistik dari awal hingga akhir. Atau studi kasus lainnya, bagaimana kasus di mana ada masalah keuangan pada PTX misalnya, itu juga bisa. Nah, itu menawarkan solusi tertentu. Lalu studi literatur, di sini kita melakukan telaah analisis terhadap konsep yang sudah ada. Jadi kita bisa mencari literatur teori apapun, penelitian orang lain, lalu kita perkuat konsep tersebut dengan argumentasi. Jadi kita punya insight lain, kita punya masukan, atau juga bisa menunjukkan kelemahannya. Itu juga bisa. Bisa juga kita bandingkan dengan literatur lain, akhirnya keluar konsep baru. Jadi kita menelaah satu literatur yang sudah ada, itu namanya studi literatur. Nah, kalau grounded teori, kita membangun teori baru. Nah, ini yang benar-benar hardcore ya. Jadi bukan menguji yang sudah ada. Nah, ini kita mengeksplor dan menginterpretasi hal-hal yang benar-benar baru secara mendalam. Tidak mengandalkan teori lain, tapi full dari wawancara dan observasi. Lalu yang namanya kualitatif lainnya bisa juga namanya etnografi. Misalnya kita mempelajari kehidupan budaya dalam kelompok masyarakat. Oh, ternyata kalau kelompok masyarakat Sunda itu gimana misalnya. Terus kita melihat reaksi antar individu. Lalu fenomenologi, kita menyoroti sebuah fenomena empiris yang terjadi, lalu kita mencari penjelasan kenapa kok itu bisa terjadi. Ada juga yang namanya kritisism. Di sini itu apa ya? Orang-orang yang membuat penelitian kualitatif yang sifatnya kritis itu menganggap bahwa tidak ada yang objektif. Semua itu subjektif. Jadi gak ada yang namanya kebenaran absolut. Misalnya kayak teman-teman yang menganut paham feminisme, tapi di paham feminisme itu sebenarnya macam-macam. Ada yang feminis tuh misalnya cewek tidak boleh bergantung pada laki-laki. Ada juga yang merasa kayak laki-laki harusnya menghormati cewek lah.
Kalau misalnya dia memang gak bergantung pada laki-laki kan sebenarnya kita tidak perlu mengharapkan hormat misal. Nah itu tidak ada kebenaran. Jadi ada feminisme yang macam-macam karena sifatnya semuanya subjektif. Itu namanya kritis. Lalu berikutnya ada religiositas. Jadi kita menelaah sebuah temuan dengan kacamata religi, dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan ajaran keagamaan. Misalnya kalau zaman dulu itu tentang teori apapun, teori gravitasi, teori perputaran planet itu dikaitkan dengan keyakinan agama biasanya. Lalu yang terakhir ini spiritualis, ini yang paling baru, paling modern. Bagaimana sebuah penelitian kualitatif yang hasilnya itu sebuah pencerahan atau value of life, mencari nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal dan makna kehidupan sejati.